Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Alisagas. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan praktikum jaringan komputer terkait modul 2 dengan judul penggunaan subnet masking, topologi, dan perancangan jaringan LAN dengan Cisco Packet Tracer. Jadi mungkin bahasannya ada subnet masking, topologi, perancangan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita coba baca dulu materinya ya, di mana subnet mask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID atau sebagai penentu porsi. Nah, di sini ada kata porsi, network ID dan host ID-nya. Jadi si subnet mask ini tuh berfungsi sebagai penentu porsi network ID dan host ID. Kita coba jabarkan dulu apa itu network ID dan host ID. Perbedaannya kayak gimana? Nah, di sini ada visualisasi. Ini mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu ya, ada yang namanya kelas A sampai kelas E. Ini kelas network, di mana yang sering digunakan itu adalah kelas A, B, dan C gitu ya. Nah, kalau misalnya cakupannya luas, biasanya menggunakan IP kelas A, cakupannya menengah itu kelas B, cakupannya yang sedikit itu pakai kelas C. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau misalnya kelas A, yang bakal jadi network ID-nya itu adalah oktet pertama atau byte pertamanya. Sehingga 3 oktet sisanya itu bakal berubah-ubah dan dikonsider atau dianggap sebagai host ID. Contohnya supaya mungkin lebih mudah kita ambil contoh kelas C. Yang dimana kalau kita memiliki IP kelas C seperti ini, kita coba note ya. 192.168.32.170. Lalu subnet masknya udah jelas, misalnya dia memiliki subnet mask 255.255.255.0, IP address, lalu ini subnet masknya. Oke. Terus mungkin selanjutnya ini ada yang namanya prefix. Prefix ini yang memudahkan pembacaan. Kalau misalnya subnet mask seperti ini, biasanya di prefixnya itu seperti ini. /24. Kenapa bisa kayak gini? Nah, kita coba cari subnet table. Nah, di sini ada biasanya itu mungkin saya coba yang ini biar lebih jelas. Kita coba. Nah, subnet mask 255.255.255.0 itu memiliki prefix atau number of subnet mask bits-nya itu /24. Jadi kalau misalnya teman-teman males bacanya 255.255.255.0 mungkin pakai prefix saja /24. Nah, kalau misalnya subnet masknya berbeda, contohnya yang ini, misalnya jadi 25, maka subnet masknya juga akan bertambah gitu. Yang awalnya 255.255.255.0 sekarang jadi 12 berapa ya tadi? 128. Nah, ini juga akan berpengaruh sama network-network atau host-host yang lainnya gitu. Nah, mungkin supaya tidak melebar luas, kita coba fokuskan dulu. Kita punya IP address ini, dia bisa berkomunikasi dengan 192.168.32.171 atau mungkin hostnya 1, 2, 3 gitu. Tapi dia gak akan bisa berkomunikasi dengan 192.168.33.172 misalnya gitu. Kenapa demikian? Nah, ingat definisi dari network ID dan juga host ID-nya itu harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan IP kelas C, berarti ketika 3 oktet pertama ini berubah, maka dia sudah beda network. Dia gak bisa terhubung, dia gak bisa berkomunikasi, dia gak bisa berbagi data. Gitu. Kalau misalnya host ID-nya yang berubah, dia masih sama network. Gitu. Jadi masih satu frekuensi, masih bisa berbicara dalam satu lingkup network yang sama gitu.
Jadi itu yang mungkin sekilas terkait pembedaan network ID sama host ID. Lalu selanjutnya mungkin kita akan coba bahas di Cisco Packet Tracer ya. Kayak gimana sih implementasinya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki 3 komputer misalnya. Nah, komputer ini bisa didapat dari mana? Ini ada di end device, lalu ada di end devices-nya. Gitu. PC kita tambahkan 3 misalnya. Lalu terhubung dengan switch. Nah, switch ini berada di dalam network device, lalu ada di switches. Gitu. Kita simpan switch untuk penghubungnya, lalu sambungkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini ada simbol warna oranye. Ini tuh masih menghubungkan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman gak mau nunggu, bisa ada di sini yang namanya fast forward atau alt D. Ya, jadi cepat gitu. Gak harus nunggu lagi. Nah, mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pemberian IP. Misalnya ini 192.168.10.1, 192.168.10.2. Nah, ini misalnya 192.168.11.1 gitu. Nah, kita coba implementasi ya. Misalnya PC 0 itu punya IP. Nah, cara mengkonfigurasinya itu saya biasanya gunakan desktop lalu masuk ke IP configuration. Yep. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP address, subnet mask, default gateway dan lain-lain. Nah, untuk yang basicnya kita coba tambahkan dulu aja. 168.10.1. Nah, ketika teman-teman tab gitu ya, ini bakal otomatis pindah kolom dan subnet masknya akan otomatis terisi gitu. Oh, ini IP address kelas C gitu. Nah, oke. Mungkin boleh lanjut. Pada PC 1, oke sebentar. Oke, lakukan hal yang sama pada PC 1. Misalnya pemberian IP 192.168.10.2. Tab juga, maka akan otomatis terisi si subnet masknya. Gitu. Bentar saya recording nggak? Oke, sip. Nah, kalau udah kayak gini boleh di close. PC 0 dan PC 1 udah memiliki IP address. Yang notabene dia tuh adalah komponen utama supaya masing-masing host bisa berkomunikasi. Coba kita tambahkan yang PC 2. Terakhir itu IP address-nya kita ikutin. 192.168.11.1 tab langsung 255. Seperti itu. Nah, mungkin hal yang mungkin bisa selanjutnya kita lakukan adalah percobaan pengiriman paket ICMP atau yang biasa dikenal sebagai ping gitu. Cara aksesnya seperti apa? Nah, mungkin teman-teman bisa run command prompt di sini. Itu lakukan ping ke alamat IP address tujuan. Misalnya 192.168.10.2. Enter. Nah, oke. Ini memberikan reply ya. Nah, mungkin saya coba jelaskan juga. Ada yang namanya reply ketika kita menggunakan ping. Respon pertama itu reply from bla bla bla. Ini menandakan bahwa IP atau pengiriman paket berhasil. Gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat reply from IP address tujuan, bytes-nya sekian dan time-nya sekian, TTL-nya juga sekian, itu berarti menandakan ada respon dari alamat IP address, alamat IP tujuan gitu. Karena tadi kita praktiknya 192.168.10.1 itu mengirimkan paket ke 192.168.10.2 dan mereka berhasil mengirimkan paket, maka si paket tersebut akan dikembalikan atau direply ke alamat source-nya atau alamat pengirimnya. Gitu. Itu untuk reply. Lalu yang mungkin yang sering kita temui itu ada request time out, di mana
RTO ini menandakan bahwa pengiriman paket gagal. Kenapa demikian? Mungkin kita coba ya. Ping 192.168.10.3. Oke, sebelumnya IP address ini belum dimiliki atau belum ditempati oleh PC PC yang ada dalam network ini gitu ya. Gitu. Jadi, ketika si PC0 ini mengirimkan percobaan pengiriman paket kepada 192.168.10.3 itu akan gagal gitu. Dan akan mengembalikan request timeout. Lalu yang selanjutnya mungkin yang sering kita temui adalah general failure. Oke. Biar gak pusing. Nah, general failure ini akan ditemukan ketika ada masalah dengan perangkat fisik. Contohnya kabel yang gak terhubung kepada si PC-nya gitu. Atau mungkin adapternya sengaja gak dinyalakan gitu atau di disable dan lain-lain. Itu mungkin ya terkait ping. Visualisasi yang lebih jelasnya ini bisa kita lakukan dengan menggunakan fitur simulation. Oke, pertama klik dulu, lalu ada opsi pengiriman add simple video. Kita coba kirimkan dari PC 0 ke PC 1. Kalau udah kayak gini, kita coba run. Oke, pertama dia akan melalui switch dulu. Lalu dari switch biasanya langsung dicoba ke host ini. Oke, apakah host ini mereply? Kita lihat. Oke, ketika dia mereply, maka akan didistribusikan kembali atau dikirimkan kembali ke pengirim gitu. Kalau misalnya contreng, maka menandakan bahwa pengiriman paket dari PC 0 ke PC 1 itu berhasil. Itu mungkin ya. Lalu simulasi yang kedua kita coba kembali lagi ke real time. Oke, yang pertama ini udah sukses ya. Oke, barusan nih yang beda network bisa berkomunikasi atau enggak? Kita coba ya. Misalnya kita coba kirim paket ke sini. In progress, fail. Kita coba lagi. In progress, fail. Ya, simpelnya seperti ini. 192.168.10.1 dengan 192.168.11.1 itu udah beda network gitu ya. Itu sih alasan yang paling mudah dimengerti. Seperti itu. Jadi network ID-nya itu udah berbeda gitu. Kalau host ID-nya sama yo oke. Ini mungkin ada kasus selanjutnya di mana ketika kita melakukan percobaan alamat IP address yang udah dimiliki oleh host lain. Misalnya 10.1 yang udah dimiliki pada PC 0. Kita coba close. Lalu mungkin ini juga not ya. Kita benerin dulu aja. Kita lakukan ping. Apa yang akan terjadi? Oke, ini reply. Mungkin ya. Ini reply. Tapi dia tuh gak tahu nih reply itu sebenarnya reply ke dirinya sendiri kah? Atau justru reply ke PC 1 gitu. Coba ya kita simulationkan. Kirim. Oke, ini yang pertama. Oke, kelihatan ya? Bisa atau enggak? Oke, masih belum bisa. Kita coba cancel aja. Apakah IP address-nya masih dimiliki? Oke, ini aman. Coba lihat di sini. Oke, ini tiba-tiba menghilang gitu ya. Coba lagi. Oke, nah ini. Ini yang kita nantikan gitu ya. This address is already used in the network gitu. Jadi Cisco Packet Tracer akan langsung mengembalikan bahwa oh address ini tuh udah digunakan nih. Coba gunakan IP address lain. Soalnya pada kenyataannya gitu ya. Kalau misalnya dipraktikkan di kehidupan nyata, ketika ada dua PC yang tidak kita ketahui IP address-nya itu tiba-tiba nabrak gitu ya, akan terjadi yang namanya kolisi. Atau si PC 0 dan PC 1 itu gak bisa menggunakan si network ini gitu. Jadi
Dia benar-benar mati lah istilahnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu mungkin terkait pengenalan si Cisco Packet Tracer. Mungkin di sini juga ada yang namanya device server, ada router, dan mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya aja. Nah, mungkin untuk tugasnya akan kita kirimkan di Classroom ya, buat sebuah rancangan jaringan yang telah ditentukan oleh asisten. Jadi standby aja. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait pertemuan kedua praktikum jaringan komputer modul 2 ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.